Saya beralih ke Bang Ahmad Khosinuddin. Bisa ditegaskan ulang soal kasus hukum terhadap Gus Nuri dalam konteks equality before the law, Bang Ahmad Khosinuddin. Sebenarnya asas equality before the law itu adalah asas hukum yang diketahui secara umum oleh aparat penegak hukum. Hanya saja memang karena ini asas hukum, pelanggarannya tidak bisa diproses secara pidana, sehingga implikasi daripada pelanggaran asas-asas hukum itu adalah legitimasi para penegak hukum dalam proses menegakkan. Taruhannya adalah kepercayaan publik pada institusi Polri, apakah benar polisi itu bisa bertindak secara profesional, modern, dan terpercaya begitu. Dan memang benar, polisi bisa saja mengatakan bahwa jika ada prosedur yang tidak sesuai dipandang melanggar apa yang diatur di dalam KUHAP ataupun hukum acara yang tertuang di luar KUHAP, Polri biasanya selalu mengatakan silahkan mengambil atau menempuh upaya pra-peradilan. Sayangnya, bukan persoalan pra-peradilannya yang ditempuh, tetapi situasi politiknya bukanlah seperti situasi seperti Pak Taufik sedang menangani kasus Ja'far Umar Thalib pada beberapa tahun yang lalu, atau pada situasi ketika undang-undang ini belum diubah, misalkan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, ketika SBY sebagai presiden itu, sampai SBY pun pernah mengadukan seorang lawyer itu dengan aduan langsung, tidak menggunakan kekuasaannya. Artinya, situasi politiknya saat itu benar-benar menjadikan hukum sebagai panglima, tidak ada intervensi kekuasaan. Maka hari ini, meskipun ada prosedur pra peradilan, hukum acara juga mengatur itu, siapapun dimungkinkan untuk menempuh itu, saya sendiri tidak terlalu percaya, bahkan kurang yakin jika itu diambil akan memberikan satu keadilan. Justru saya ingin menegaskan kepada publik melalui kontrol sosial, melalui kritik-kritik yang ditujukan kepada proses penegakan hukum, baik terhadap kasus Gus Nur atau kasus-kasus lain yang akan ditegakkan Polri, agar Polri tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyelisih asas-asas hukum. Kita bisa saksikan bagaimana ujung dari pra-peradilan yang diajukan oleh misalkan Pak Kiflan Zain. Itu juga kita ketahui kasusnya bagaimana dengan salah satu mantan militer yang kena kasus itu, saya lupa namanya, itu juga ujungnya kandas. Karena sekali lagi intervensi kekuasaan itu sudah terlalu jauh. Banyak kasus, misalkan Ali Bahar Syah itu ditangkap, delik awalnya adalah penghinaan presiden. Meskipun di dalam prosesnya delik itu dikeluarkan dari proses dakwaan jaksa di Jakarta Pusat, kemudian jaksa hanya fokus kepada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Benar yang disampaikan oleh Dr. Taufik itu seolah-olah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE itu hanya 2 pasal, yakni pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2 tentang menyebarkan kebencian dan permusuhan pada individu dan kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi pasal-pasal yang lain yang esensinya untuk transaksi elektronik itu justru tidak digunakan. Yang ada hanya 2 pasal ini, dan memang dalam praktiknya pasal ini menjadi pasal-pasal delik subversif gitu. Jadi tadi persoalannya kan ini hanya persepsi. Misalkan kalau ini terkait penghinaan, itu kan terkait persepsi. Memang secara subjektif, siapapun boleh mengatakan dirinya terhina dengan ujaran apapun. Tetapi ini kan bukan suatu delik yang sifatnya extraordinary crime, seperti kasus korupsi gitu. Pada kasus yang extraordinary crime, misalkan yang apa yang ditangani oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang itu menimpa juga kepada oknum pejabat tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu tidak diperlakukan seperti Gus Nur. Misalkan pada kasus Napoleon, Jenderal Napoleon dan juga Jenderal satunya itu Artijor ya Pak, siapa lupa saya namanya. Itu malah mereka mendapat fasilitas makan bareng dengan Kajari, gitu kan? Mereka juga saat disidik tidak diborgol, bahkan masih menggunakan seragam kebanggaannya. Nah ini ada modus operandi yang baru terhadap kasus Gus Dur. Kalau pada kasus aktivis kami itu cara untuk merontokkan mental para pejuang, cara untuk merontokkan mental para pengkritik rezim itu adalah dengan mempertontonkan, memamerkan aktivis kami dalam keadaan diborgol. Tapi dalam kasus Gus Dur berubah ini.
Jadi ada video viral itu sekitar berapa detik itu Gus Dur dimasukkan di penjara, disaksikan oleh satu petugas polisi berseragam lengkap, ada 2 petugas dugaan saya dari Ditcyber Mabes Polri, dan ada gerak-gerik bahwa itu sengaja dibuat videonya kemudian diedarkan seolah-olah ingin menunjukkan kepada publik, kalian jangan melakukan kritik lagi kepada rejim, kalau tidak kalian akan digusnurkan gitu, seperti Gus Dur ini dimasukkan sel gitu. Ini kan cara-cara penegakan hukum model apa gitu. Polri, institusi Polri itu harusnya melindungi, mengayomi. Kalaupun ada proses penegakan hukum itu semata-mata untuk memenuhi unsur-unsur pidana, membuktikan perkaranya, bukan memvonis, menjatuhkan marwah wibawa seseorang yang belum ada vonis pengadilan di depan publik, diedarkan di sosial media. Polri bisa saja menyangkal bahwa itu bukan Polri yang melakukan, tapi itu ada dalam kendali kewenangan Polri. Tidak mungkin ada kamera bisa masuk ke ruang tahanan tanpa izin dan persetujuan atau kendali dari Polri. Dan kenapa itu kemudian beredar luas di sosial media gitu loh. Ada yang menyatakan itu kan tidak diatur KUHP, jadi boleh saja. Dalam proses penegakan hukum, KUHP itu mengatur rinci sehingga tidak boleh melakukan tindakan kalau itu tidak diatur di dalam KUHP, dalam hukum acara. Itulah preskriptifnya KUHP, itulah due process of law. Tidak boleh kemudian atas dalih ekspos kemudian ada warga negara anak bangsa yang punya pandangan berbeda diborgol, dipamerkan. Mana ada di KUHP diatur bahwa dalam proses penegakan pidana setiap tersangka harus ditampakkan pada publik dalam ekspos publik dalam keadaan borgol, atau setiap orang dengan status tersangka pada saat dimasukkan ke dalam penjara, sel tahanan atau apapun yang sama dengan itu harus divideokan, diedarkan kepada publik. Coba marwah seorang Gus Dur itu bisa jatuh hanya karena video itu, padahal belum ada vonis pengadilan. Asas praduga tak bersalahnya di mana? Janganlah mentang-mentang punya kuasa. Penyidik-penyidik di Cyber Polri itu juga manusia biasa. Mereka juga berwenang atas undang-undang. Jadi tidak boleh melakukan tindakan di luar apa yang diperintahkan undang-undang. Jangan ikut-ikutan berpolitik, jangan ikut membangun narasi terhadap orang-orang yang kebetulan punya pandangan berbeda tentang bagaimana kebaikan kondisi bangsa ini dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi begitu. Saya tidak melihat bahwa apa yang dilakukan oleh rejim ini kepada Gus Dur akan mengurangi atau apalagi menghentikan kritikan-kritikan publik kepada kekuasaan yang saat ini dijalankan oleh Jokowi. Karena persoalannya adalah rakyatnya sebenarnya punya kasih sayang, punya perhatian terhadap pemerintah sehingga memberikan kritik, masukan, kemudian koreksi terhadap kekuasaan. Bahwa ada cara-cara yang beda mungkin dipahami, mungkin gaya saya dengan Gus Dur beda, gayanya Agim dengan yang lainnya juga beda, gayanya Ustadz Dasat Latif dengan yang lainnya juga beda, tetapi substansi bahwa mereka sedang menyampaikan al-haq dan kemudian sedang mengingatkan kepada sesuatu yang mungkar agar tidak dilakukan secara berulang-ulang. Kita tahu bahwa kritik Gus Dur itu banyak hal, bukan terkait NU, justru yang mayoritas banyak itu bagaimana pemerintah ini berjalan keluar dari relnya. Itulah kritik-kritik yang dilakukan oleh Gus Dur gitu. Saya melihat taruhan yang paling besar adalah kredibilitas institusi penegak hukum dan juga para penegak hukum. Boleh saja mungkin institusi Polri menyatakan silahkan ambil upaya hukum, kalau tidak setuju kami tetap melakukan ini. Tapi yang menjadi soal adalah ketika publik, umat ini kemudian mengambil pilihan juga, silahkan saja kalian melakukan hukum suka-suka, maka rakyat ini juga akan mengambil pilihan suka-suka. Kemudian runtuhlah wibawa penegakan hukum dan hukum di negeri ini. Apa yang mau dipertanggungjawabkan oleh institusi penegak hukum kepada bangsa dan negara ini? Apa itu tujuan konstitusi kita dalam menyelenggarakan urusan bernegara ini? Apa itu yang dimaksud dengan negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan? Saya kira kritik terhadap institusi Polri bukan hanya diajukan oleh elemen-elemen civil society. Justru banyak juga orang-orang yang kemudian menjadi praktisi hukum juga mengeluh dengan tindakan-tindakan yang selama ini diambil oleh institusi kepolisian. Jadi saya melihat bahwa yang kental dalam proses hukum terhadap Gus Dur itu bukan proses hukumnya, tetapi ada proses politik yang meminjam sarana hukum. Kalau proses ini dianggap sebagai tindak lanjut terhadap aduan masyarakat, bukankah banyak aduan masyarakat yang lainnya juga tidak ditindaklanjuti secara cepat dan sigap, cergap lah. Seperti apa yang dilakukan oleh Mabes Polri, di Cyber Polri ini kepada Gus Dur. Dan kemudian umat ini jangan mau diadu domba oleh rejim ini. Jadi kita ini sama-sama anak bangsa, punya hak konstitusional yang sama untuk menyuarakan aspirasi, punya tanggung jawab yang sama untuk memperbaiki kondisi bangsa ini. Janganlah karena adanya perbedaan pandangan tentang apa yang terbaik bagi bangsa ini, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang itu menzolimi anak bangsa lainnya.
Dan saya ingatkan juga kepada orang-orang yang punya kekuasaan di pemerintahan maupun di institusi penegakan hukum, bahwa semua amanah itu kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat, dan kita ada masanya. Jangankan periode kekuasaan, periode jabatan pun bisa pensiun, dan saat itu kita akan kembali kepada masyarakat. Tentu kita ingin dikenang oleh masyarakat, oh itu loh Bapak itu dulu pejabat yang baik, yang adil, kemudian di tengah masyarakat selalu diayomi, tentram, kita kembali kepada masyarakat. Tetapi kalau kita meninggalkan legasi kezaliman di tengah-tengah masyarakat, begitu kita tidak punya jawaban, tidak punya satu legasi keadilan, ketika kita tidak punya jabatan kembali kepada masyarakat, kita akan dicemooh oleh masyarakat. Gitu. Berapa sih usia manusia? Berapa sih usia kekuasaan? Ini yang saya ingatkan kepada seluruh elemen anak bangsa, bahwa kita sama-sama anak bangsa. Janganlah karena ada perbedaan tadi, ada rasa ketersinggungan, kemudian lalu menggunakan kewenangan kekuasaan untuk membungkam kritisme masyarakat yang kebetulan punya pandangan yang berbeda. Begitu, Cak Slamet. Ya, terima kasih Bang Ahmad Khosinuddin. Saya kira semuanya sekarang ini berharap bahwa proses hukum terhadap Gus Nur benar-benar harus diletakkan sesuai dengan azas praduga tak bersalah, dan ada keadilan dan kepastian hukum yang ada di dalam proses hukum yang nanti akan dijalani oleh Gus Nur. Dan kita semuanya berharap bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian hukum itu dengan melihat bahwa aktivitas-aktivitas dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar ini adalah sebuah aktivitas yang saya kira menjadi sebuah kewajiban bagi orang muslim, bagi seorang mukmin, seorang muslim, untuk memberikan kontribusi positif terhadap bagaimana lahirnya sebuah kemaslahatan umat, kemaslahatan negara. Saya